Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Gusti Allah paling rahmat dan berkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini kita ingin mengulang video yang kita review kemarin tentang besi kuning kepompong yang bakalan jadi besi kuning. Tetapi itu adalah video dari kiriman rekan kami sesama praktisi, dan alhamdulillah bisa kita hubungi dan kita cari lagi apa kok bisa seperti itu. Nah, ini sudah ketemu dengan rekan kami dan tidak mau disebutkan personalitinya, maka kita hidden. Nah, tetapi ini adalah bekas dari yang barang-barang yang ditemukan kemarin. Nah, ini. Nah, kita akan bahas tentang besi kuning kepompong. Kok bisa? Apakah mungkin bisa membatu, memfosil, dan yang kemarin itu apa toh? Nah, akan kita bahas. Pertama, kejadian yang berawalan dengan adanya besi kuning kepompong ini sebagai jimat ataupun sebagai media untuk kekebalan, pagar diri, ataupun sebagai karisma dan pesona, ini zaman dulu memang tidak bisa dipungkiri dan akhirnya menjadi bahan permintaan orang banyak, bahan perburuan. Makanya dari itu banyak sekali praktisi spiritual, supranatural, bahkan dukun yang dahulu bisa membuat seperti ini, dan akhirnya terjadilah yang namanya duplikasi ataupun namanya putran kalau dalam bahasa Jawa. Putran atau duplikasi ini ada karena permintaan banyak orang yang menginginkan hal yang serupa. Nah, inilah yang terjadi. Terus fenomena yang terjadi seperti ini apakah benar adanya? Nah, kita lihat dulu konteksnya. Bagaimana sebuah kepompong itu kok bisa menjadi kuningan, jadi kuning, terus ada jarumnya, terus kok bisa jadi emas semua, berwarnanya emas loh ya, warna kuning emas gitu, kok bisa? Bagaimana bisa kuning? Nah, kita perlu telusuri dari awal ya. Pertama, sejarahnya dulu kita sudah bahas ya, dari sejarah minyak jinggo itu godong besi kuningnya pecah. Nanti kita akan bahas ya secara hakiki godong besi kuningnya seperti apa. Tetapi ini akan kita jelaskan dulu. Nah, ini perlu kita lihat dulu. Ini jarum yang ada kemarin, menurut pengakuan beliau yang sudah mengambil, diberikan di dalam kain putih, dikasih minyak. Ternyata besoknya sudah tidak ada. Nah, wallahu alam, ini apakah benar ada unsur kodamnya? Tentu saja ini tentu saja memang benar ada unsur kodamnya, tetapi hilangnya kemana wallahu alam. Berarti bukan jodoh. Yang kedua, memang dalam pencariannya ini bukan dalam arti proses pemburuan, tetapi karena ada sesuatu yang memang di situ dan coba ditelusuri secara metafisis dan memang ada, dan dibuktikan secara video kemarin memang ada. Tetapi ketika mau dites apakah itu emas, apakah itu kuningan atau apa, ternyata barangnya hilang. Allah alam. Nah, apakah ini ulahnya manusia ataupun rekayasa? Apakah ini ulah dari khotam atau jin, dari penunggu dari besi kuning itu sendiri? Wallahu alam. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan apapun. Nah, yang pasti kita lihat dulu konteksnya secara logika. Pertama, bagaimanapun juga yang namanya kepompong atau kokon, ataupun kalau dalam bahasa Jawa itu entung kuwuk, kalau dalam bahasa Jawa zaman dulu, anak-anak generasi 90 ke bawah itu sering menemukan benda ini. Ini namanya entung kuwuk. Entung kuwuk itu adalah entung ataupun kokon yang di dalamnya ada embrio, bukan embrio ya, kepompong yang tidak bisa lahir, yang tidak lahir ya, dan akhirnya mati mengeras dan tidak menjadi kupu-kupu, tetapi dalamnya hidup dan tidak bisa berkembang. Nanti akan mengeras pun sebenarnya dan tidak seperti batu, dan rata-rata ini yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya klinik dan metafisis. Bisa dulu dipakai untuk pengisian, pagar diri, ataupun hal yang lain. Gak jauh beda seperti
telur ya, telur kuok ya, telur kuok itu kalau untuk menyakiti orang atau untuk pakai diri bisa. Tetapi ini adalah entung atau kepompong. Kepompong ini kalau dalam bahasa Jawa kan berarti entung ya. Entung itu calon dari kupu-kupu yang tidak bisa lahir, atau kuuan itu sudah umur tetapi tidak lahir. Terus kenapa kok jadi seperti ini, bisa membatu? Nah, membatu itu karena, bukan membatu ya, tidak jadi ya. Tidak jadi itu karena di dalam proses penelurannya itu telat. Telat itu musimnya sudah berlalu, dia baru bertelur, ataupun proses jadi ulat itu telat. Jadi lebih dari masa, otomatis mongso ya, masa dimana dia harusnya jadi kupu-kupu, dia tidak bisa lahir karena pergantian cuaca. Nah, inilah yang menjadi entung kuok. Nah, biasa seperti itu. Entung kuok ini kalau dalam bahasa Jawa juga pembuahan yang gagal. Jadi tapi gagal. Nah, seperti bayi bajang ya, kalau orang Jawa itu bayi bajang, entung kuok, endok kuok. Nah, itu kan ada. Apakah ada manfaatnya? Tentu saja secara metafisik pasti ada. Nah, salah satunya adalah untuk kekebalan. Tetapi apa hubungannya dengan wesi kuning kepompong ini? Tentu saja wesi kuning ini karena itu ada unsur kuning-kuningnya itu ya. Ada emasnya. Nah, bukan emas ya, kuningannya itu. Tetapi beberapa fosil ataupun beberapa penemuan yang kami temukan di lapangan, tidak semuanya itu asli, semuanya adalah buatan manusia. Bukan buatan manusia ya, tetapi lebih tepat dikatakan lewat campur tangan manusia. Ada karena campur tangan manusia, bukan hasil alam. Alami pun ketemunya tidak seperti ini, pasti dalam wujud yang lain. Dan itu pun tidak seperti halnya wujud-wujud yang lumrah. Saya sendiri pernah di Kulon Progo itu menemukan fosil umbi, fosil keong, fosil entong juga pernah, tetapi wujudnya entongnya itu entong gede, jadi kayak gendon. Tahu gendon ya? Uret itu membatu dan warnanya coklat dan membatu, berat, tapi tidak jadi besi ataupun jadi logam. Nah, catatan dari mana kok bisa jadi logam? Wallah alam. Karena itu ada unsurnya, wesi kuning itu dibikinkan dari kuningan, 7 unsur yang dibikin lewat campur tangan manusia itu. Terus oleh para praktisi supranatural atau ahli metafisik ataupun ulama kiai atau dukun zaman dulu mengupayakan adanya khodam masuk dengan ritual-ritual tertentu. Ya, akhirnya jadi jimat ataupun pegangan. Terlepas itu percaya atau tidak, benar atau tidak, tetapi inilah yang terjadi. Jangan terlalu percaya akan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kita ambil logikanya. Walaupun di dunia ini ada yang banyak yang kita tidak ketahui dan pasti ada, tetapi kita tidak perlu mengimani hal-hal yang seperti itu. Yang pasti, jika pun ada, cukup sebagai, oh inilah kekuasaan Tuhan yang sangat besar. Sebanyak yang kita ketahui, masih banyak yang kita tidak ketahui. Dan di dunia ini sangat luas. Ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi, 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, dan akhirnya hanya setitik air yang ada di ujung jari. Inilah ilmu yang ada dalam diri kita, padahal di lautan itu masih sangat luas. Coba nanti kita bahas lagi tentang wesi kuning ini, tetapi ini adalah edukasi bahwa tidak semua yang ada di hadapan kita itu pasti asli. Kita tidak tahu apakah itu campur tangan manusia atau campur tangan jin ataupun rekayasa, wallahu alam. Tetapi memang kenyataannya ada. Tetapi coba kita renungkan bahwa keaslian atau tidaknya dari video yang kemarin itu jenengan bisa pertimbangkan sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.